Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap jaga kesehatan. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang transaksi kas dan bank. Nah, pada pembahasan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas ya, baik yang berasal dari pelanggan maupun bukan dari pelanggan. Dan juga saya akan menjelaskan tentang transaksi pengeluaran kas, baik yang akan digunakan untuk membayar utang pada supplier maupun bukan untuk membayar utang pada supplier. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengeluaran kas. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membuat data perusahaan yang baru, atau kita juga bisa membuat baru ya. Nah, kita isikan untuk mereview pertemuan yang sebelumnya. Kita bisa isikan singkat aja ya, dengan nama perusahaannya PT Cahaya. Lalu ini kita pilih yang kedua, soalnya kita ingin membuat baru dan membuat yang disediakan dari Excel, dari Mayop ini. Nah, ini lalu kita nanti pilih tempat penyimpanannya. Nah, jika sudah, lalu kita next. Nah, kita pilih comment center ya. Nah, setelah kita ditampilkan di tampilan comment center ini, kita langsung pilih yang banking ini. Nah, di banking ini kita bisa pilih yang spend money. Nah, ini bisa juga kita kombinasi, bisa menekan Ctrl plus H ya. Nah, selanjutnya kita akan dimunculkan oleh Windows pengisian spend money ini. Nah, di sini kita bisa pilih yang akunnya itu, nanti kita bisa pilih yang BCA. Nah, kita di sini pilih yang cash account dulu. Nah, dengan nomor akunnya ini, dan ini nanti juga bisa diganti ya, sesuai yang ada di soalnya. Misalkan begini. Oke. Nah, kalau misalnya di sini nomor 0150 itu punyanya Under Deposit Fund, kalau yang 100 ini punyanya Jago Account. Nah, itu kita bisa menyesuaikan dari nomor-nomornya ini sesuai keterangannya. Jadi nanti kita bisa pilih itu bank apa gitu, atau cash account atau kas. Nah, lalu jangan lupa kita mengisikan cash number ini. Nah, ini nomor voucher pengeluaran kas atau banknya ya. Nah, kita jangan lupa juga mengisikan tanggalnya, tanggal transaksinya itu. Lalu amountnya juga, amountnya ini rupiahnya berapa yang ingin dikeluarkan dari kas bank itu. Lalu kita isikan, nanti misalkan kita mau mengeluarkan 2.905.000 gini, lalu oke aja. Nah, yang card ini bisa kita kosongkan ya. Yang P ini bisa kita ketik, misalkan kita dari Bank Intan Jakarta. Bank Intan Jakarta. Nah, ini. Nah, lalu yang memonya ini bisa kita isikan, misalkan BE 00100 gitu. Nah, ini keterangannya yaitu membayar angsuran pinjaman Bank Intan yang kita ketik tadi ya, Bank Intan yang dari Jakarta. Nah, ini keterangannya bayar angsuran pinjaman bank.
gini. Nah, setelah selesai, isikan daftar akun yang dibayar. Nah, di sini, misalkan di sini nanti kita pilih yang misalnya nanti ada Bank Intannya, kita pilih yang Bank Intannya. Misalkan kita pilih ini. Nah, nanti bisa kita isikan misalkan ini 2 juta gitu. Nah, lalu nanti kita bisa, pokoknya intinya di sini kita main sama jurnal. Nah, kita harus mengerti mana kredit debitnya gitu. Misalkan ini lawannya nanti kita isikan tinggal sisanya ya 905.000. Nah, gini. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mengisikan pengeluaran kas. Kalau sudah kita pilih record, ini nanti di OK. Nah, kita juga bisa menekan kombinasi Ctrl R ya untuk melihat jurnal dari transaksi yang kita buat tadi. Nah, kalau misalnya jurnalnya tadi itu sudah benar, lalu kita record tadi, langsung OK. Nah, sampai sini semoga jelas ya. Nah, lalu kalau yang untuk jurnal dari bank yang untuk pengeluaran kas itu seperti itu tadi, contohnya, langkah-langkahnya. Lalu kalau jurnal penerimaan kas bank juga sama seperti itu. Nah, itu kita hanya saja pilih ke yang menu sales ini, lalu kita pilih yang reserve payment. Nah, kita mengisikannya sama seperti tadi, hanya saja kita pilih yang di reserve payment yang di sales ini. Nah, di sini apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Nah, tuh. Nah, untuk mereview rangkuman soal, kita coba. Misalkan ya, kita mau pilih yang mau buat akun nih, akun list. Nah, kita bisa menggunakan ini, akunnya nanti berapa gitu, nominalnya itu. Lalu kita juga bisa memilih yang di asetnya ini, misalkan cash account ini. Nah, kalau kita mau mengubah, kita tinggal pilih new ini, atau kita bisa mengganti nomornya ini dan akun name-nya. Nah, itu. Lalu kalau jika kita ingin menonaktifkan supaya akunnya tidak terlihat, kita bisa mencentang yang inactive account ini. Oke. Nah, kalau yang tebal ini namanya header, yang tipis ini namanya detail, masih ingat ya? Nah, itu. Nah, kalau di sini ada centang-centang ini, berarti ini tidak bisa dihapus, tapi hanya bisa diganti dengan number ini, akun numbernya, atau bisa juga diganti dengan akun name-nya itu. Nah, sampai sini nanti jika kita ingin memasukkan saldonya ini, kita sebaiknya pilih ke menu setup ini, lalu di balance, lalu yang account opening balance ini. Nah, di sini kita bisa mengisikan saldonya itu berapa nanti, sehingga yang di amount left ini harus benar-benar saldonya 0. Jika tidak 0, berarti kita ada kesalahan dalam memasukkan angka tersebut. Nah, kita harus teliti ya, baik itu kurang 0 atau kelebihan 0, itu bisa mempengaruhi jumlah balance 0-nya tadi. Nah, sampai sini semoga bisa jelas. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan
di grup atau bisa WA saya. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.